Jadi, oh ini sudah bergabung. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak sih suara? Waalaikumsalam. Hai, good night, Awo. Hai. Hai, Oh, selamat videonya malam juga Kak. buat anak-anak SMK Pluit Raya. Kayaknya kalau banyak yang kelas 12 deh kayaknya yang join ini. Hai, Awo, gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah baik-baik aja. Tapi Eh, videonya Kak Yani kok nggak muncul ya? oh ya, sinyalnya apa Ya, jelek ya? gelap. Oh ya, di Nggak sini. tahu tuh. Kenapa ya? Oh, Jadi kalau di tetap sini, loading gitu loh. oh, kalau di sini wajah kamu sih yang apa? Kayaknya ngeblur gitu. Oh iya. Hai. Bentar ya. Kalau gitu aku coba exit lagi ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Oke, baik. Baik, teman-teman. Kali ini kita akan bincang dengan Kak Aul. Eh, Ah, udah lumayan nih. oke. Udah kelihatan ya? Oke. Sudah Punya aku cukup udah nggak bagus kan? blur. Oh ya, sama. Mungkin ada kendala sinyal kali ya. Oke, Ya, dilanjut aja ya, sepertinya nggak ya. apa-apa ya. Ah. Oke, silakan Kak. Oh ya, bisa nggak Kak Aul cerita? Sebenarnya terjemah No itu gimana sih aktivitasnya, terus mulai berdirinya kapan? Oke, jadi terjemah no itu pertama kali dibuat nggak resmi sih sebenarnya, kayak tiba-tiba ada aja gitu. Mulai 2018, jadi Oktober. Jadi bulan ini itu sebenarnya 2 tahunnya terjemah no. Oh, tepat di bulan Awalnya Maret itu nanti. kenapa bikin? Karena waktu itu aku lagi ada bikin visa gitu kan ceritanya. Terus kemudian aku menemukan kalau jasa translation di luar itu sangat mahal. Hmm. Tuh. Em, Kayak misal waktu itu terjemah KTP aja 50.000 kalau nggak salah selembar. Padahal kan yang harus diterjemahkan cuma nama, tempat lahir gitu kan. Terus aku mikir, kok bisa ya semahal ini kayak gitu. Jadi waktu itu lebih ke apa ya, sebuah cita-cita, bukan cita-cita sih, sebuah keinginan untuk oke, aku suatu hari nanti akan bikin jasa terjemahan yang murah gitu, yang terjangkau buat mahasiswa kayak gitu. Itu awalnya. Jadi waktu itu dimulai sekitar 2 tahun yang lalu sih. Tapi kemarin aku sempat lihat kayaknya udah mulai banyak ya customernya mulai dari anak-anak yang S1 sarjana sampai pasca sarjana kalau nggak salah ya. Iya, alhamdulillah. Jadi progresnya tapi pelan-pelan banget ya. Jadi yang awalnya cuman circle aku yang teman-teman kampus, terus kemudian akhirnya nyebar dari mulut ke mulut, terus sampai perusahaan, terus akhirnya beberapa dari proyek luar negeri sudah dapat. Alhamdulillah sih. Meskipun jumlahnya yang dari luar negeri sama yang perusahaan masih dikit banget. Terus itu kan jadi satu cita-cita yang sekarang terwujud ya. Nah, emang ada Hmm. skill khusus nggak sih untuk menjadi apa ya, istilahnya translator gitu? Oke,
Kalau translator yang pasti wajib itu skill bahasa pasti ya. Jadi nggak cuman kita mengetahui bahasa sumber, kayak kalau misalnya saya itu bahasa Indonesia, tapi juga bahasa targetnya bahasa Inggris. Kayak gitu itu pasti banget sih. Terus nggak cuman kita tahu ini bahasa Inggrisnya apa, ini bahasa Indonesianya apa, tapi kita juga harus tahu strukturnya gimana, budaya di sana gimana, kemudian idiom-idiom kayak gitu. Jadi ada juga variasi atau seni kalau dalam bahasa dalam penerjemahan itu. Jadi nggak bisa kita cuman kata per kata kita ubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya, tapi kita harus tahu kayak misal cie di dalam bahasa bahasa Indonesia ada, tapi bahasa Inggris apa ya bahasa Inggris cie kan nggak mungkin kita pakai cie. Atau kita pakai WK apa tuh bahasa Inggrisnya nggak ada kan. Nah itu jadi kita harus tahu apa ya budaya di sana gimana. Di sana itu nggak pakai cie tapi biasanya pakai oh that's so cute oh gitu. Nah jadi kita nggak usah pakai cie kayak misalnya gitu. Nah tahu kayak gitu dari mana? Taunya dari baca, dari nonton film, dari nonton talk show atau apa kayak gitu. Jadi gitu sih, skillnya pasti bahasa yang wajib. Kemudian skill-skill lain mengikuti lah. Oh gitu. Itu kan Kak Aul dulunya dari latar background SMK kah, SMA, atau MA mungkin? Di sekolah menengah Aku, SLTA-nya? Sebelum mengarah ke oh jenjang iya, S1 sebelumnya? aku dulu di SMK. Jadi kebetulan banget ya. Kita lagi ngobrol-ngobrol buat SMK. Oh ya, Jadi nyambung. sudah Jadi, nyebutin juga. ya, tapi aku dulu SMK-nya itu SMK multimedia. Jadi nggak ada bahasa Inggrisnya sama sekali. Baru ambil Inggris itu di ini, di kuliah, waktu kuliah. Apa yang membuat kamu tertarik dengan bahasa Inggris? Maksudnya melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, bukan ke multimedianya, tapi malah memutuskan untuk ya udah aku mau ambil nih bahasa Inggris aja kayak gitu. Sebenarnya lebih ke apa ya? Lari dari kenyataan kali. Soalnya waktu itu pertama di multimedia itu aku menemukan coding, tau lah ya coding yang bahasa pemrograman yang aku sampai stres banget itu gimana sih caranya nggak mungkin. Akhirnya aku putuskan untuk oke, no way, aku nggak akan melanjutkan jalur ini. Kemudian juga aku menghindari matematika, kimia, fisika, dan biologi dan sebagainya itu jadinya oke, kayaknya aku ke bahasa Inggris deh. Jadi awalnya itu bukan karena aku benar-benar apa ya, berniat lanjut ke bahasa Inggris, tapi lebih ke menghindar subjek-subjek yang aku nggak suka aja gitu. Dan ternyata cocok ya, syukurlah kalau gitu. Jangan ditiru ya teman-teman. Oh gitu. Tapi even ketika apa ya, kamu misal nih udah masuk ternyata memutuskan untuk ngambil jurusan sastra Inggris di universitas yang kamu tuju saat itu. Nah, ketika kamu punya cita-cita itu apa ya? Di tengah perjalanan atau di awal semester pertama ketika kamu menjadi maba mungkin? Enggak, jadi itu lebih ke sebuah proses yang kayak akhirnya terakumulasi di semester akhir gitu loh. Jadi dari awal tuh kayak I have no idea mau ngapain, terus aku passionnya apa, passion lah ya istilahnya, passionnya apa, aku cita-citanya nanti kalau lulus mau kerja apa. Jadi bener-bener kayak blank, nggak tahu. Bahkan ketika lulus pun masih apa ya, masih bingung gitu loh. Karena banyak yang aku suka dan masing-masingnya itu enggak, masing-masingnya itu setengah-setengah gitu loh. Jadi sekarang banyak orang suka ini, suka masak, suka nulis, suka baca, suka bahasa, tapi masing-masingnya itu enggak yang expert. Jadi di bahasa bisanya setengah-setengah, di masak bisanya setengah-setengah, di nulis bisanya setengah-setengah. Jadi ketika lulus juga masih agak bimbang, aku ini
bakalan kemana ya kayak gitu. Dan itu normal sih, kayaknya semua orang bakalan mengalami itu. Kayak ini dulu juga Lewat gitu kan, masa-masa ya gak sih? krisis banget. Oh iya, kamu kayaknya selain di Terjemahno, itu juga kerja jadi content writer ya? Di mana ya? Kalau nggak salah di PT Rank Media Teknologi sama jadi tutor di Accent Lab, betul? Iya nggak sih? Iya, betul sekali kakak. Hmm. Itu gimana bisa bagi waktunya? Um, Hmm. Mungkin apa ya, dari pribadi aku yang sukanya nyari kesibukan, kayak kalau nganggur jadi stres gitu loh. Terus jadinya aku dari kuliah misalnya tuh suka organisasi. Jadi gimana caranya biar waktuku tuh terisi terus gitu loh. Akhirnya ketika lulus ini awalnya diterjemah kan, cuman kayak freelance, kemudian kita orang ngajar aku ambil karena online dan mungkin kan ya ngajar online ya karena ada pandemi. Awalnya aku dulu privat-privat, cuman akhirnya setelah ada pandemi ini aku stop. Terus tiba-tiba ada tawaran Hmm. lewat email aku, seorang ownernya apa? Ownernya ini kursusan bahasa Inggris di Depok sana. Hmm. Jadi dia tuh baca blogku karena aku lulusan Hmm. sastra Inggris. Tiba-tiba orangnya ngelamar aku, kayak maksudnya ngelamar pekerjaan ya. Terus aku baca blog kamu nih, Oke. mau nggak jadi tutor Hmm. di ini di kayak gitu. Terus aku tanya gimana teknisnya, kayak gini-gini dijelasin, cuman online, cuman upload Hmm. materi sambil jelasin kayak gini lewat lewat Zoom atau lewat telepon, jadi sangat fleksibel. Itu yang ngajar, terus kemudian akhirnya aku ambil. Dan Hmm. baru belakangan sih kalau yang jadi content writer itu masih 2 bulanan. Hmm. Karena aku merasa kayak apa ya, aku butuh 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 ya namanya butuh pekerjaan tetap Hmm. gitu sembari menunggu ketidakjelasan ini berakhir gitu. Tapi udah jelas tuh statusnya. Ada kerjaan freelance yang jadi jelas-jelas peluangnya untuk mengembangkan diri pun bisa kan. Translator sekarang juga Mm-mm. banyak dicari sih. Kayak gitu. Kamu bisa nggak sih Iya betul. ceritain dari awal gimana sih perjalanan kamu sampai kamu tuh benar-benar bisa manage ketika awal mendirikan Terjemahno. Misalnya nih, ketika mendirikan terjemahan itu kan pasti kamu butuh perencanaan A, B, C, D gitu kan. Istilahnya manajemennya gimana supaya dia tuh lebih tertata gitu. Mungkin juga bisa di-sharingin dikit Hmm. tentang media promosi yang dari mulut ke mulut sampai pada akhirnya juga punya media promosi dalam bentuk IG kan. Nah. Mm-mm. Oke, jadi 2 tahun yang lalu itu aku mulai dari bikin ini, nyari namanya. Namanya apa ya? Aku pengen terjemahan tapi nggak Hmm. pengen yang Inggris-Inggris banget namanya gitu biar udah diingat. Hmm. Terus akhirnya aku nemu terjemah entah entah itu hidayah dari mana. Tapi terus aku nemu terjemah aku cari ada nggak ya usaha yang udah pakai nama ini. Aku cari di web atau di Instagram belum ada. Ya udah akhirnya aku buru-buru pakai. Kemudian aku minta temanku, kebetulan ada temanku desainer itu dia bisa bikin logo. Jadi aku pesen logo ke dia. Pokoknya aku pengen logonya itu yang kelihatan profesional gitulah gitu. Akhirnya bikinlah logo, kemudian bikin Instagram. Jadi awalnya itu karena aku belum punya track record nih ya sebagai translator, jadinya aku agak bingung nih gimana aku bisa masang tarif ke orang padahal aku belum punya pengalaman kayak gitu kan. Jadinya strategi aku waktu itu aku buka jasa terjemahan gratis selama sebulan kayak siapa aja mau mau daftar silakan, mau berapa halaman, jurnal atau skripsi, kayak lah. Akhirnya ya banyak kan ya siapa yang nggak mau diterjemahin gratis gitu kan. Sampai kampus-kampus lain itu banyak. Nah dari situ akhirnya dapet testimoni, akhirnya dapet ya kepercayaan karena kan ngerjainnya juga harus kayak on time, terus harus
aku kasih ini kayak fasilitas kamu bisa revisi 5 kali tanpa biaya tambahan, ya udah, translate-nya gratis, direvisi gratis kayak gitu. Jadi itu strategi awal aku promosi. Terus akhirnya bulan kedua barulah aku mulai kayak bikin Instagram, bikin konten kayak gitu. Cuman emang setahun belakangan aku belum terlalu serius sih, karena aku sambil kuliah, sambil segala macam kan. Jadi cuman sampingan aja. Ternyata kok makin kesini makin menjanjikan ya. Jadi oke, aku harus mulai serius ini menghidupi terjemah no kayak gitu. Tapi sejauh ini belum perlu asisten ya, masih dilakukan secara personal. Iya, sekarang udah ada tim sih, cuman belum aku kasihkan karena nanti akan ada produk baru juga. Jadi mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi bakalan ada something new. Something new, oke, ditunggu ya. Tertarik banget sih. Oke. Kemarin kan ini kebetulan anak-anak SMK kan. Terus sebenarnya ada pengembangan untuk bagaimana mereka supaya bahasa Inggrisnya itu dapat digunakan. Karena di dunia kerja sekarang pun mau nggak mau secara nggak langsung kita juga bakalan dipaksa untuk bicara bahasa Inggris. Nah, mungkin selain mengembangkan habit kita untuk menggunakan bahasa Inggris, kemarin pas aku lihat kamu dan kebetulan ingat, wah ini bagus banget nih kayaknya kalau kita bikin kolaborasi kayak gitu. Oh ya, aku penasaran juga sih, itu cara kamu mengelola keuangannya gimana sih? Oke, kalau cara pengelolaannya karena belum menggaji siapa-siapa, jadi ya aku buat pemasukan sama pengeluaran itu aja sih. Kalau terjemahan kan kita nggak butuh tempat ya, karena kita belum ada kantor. Jadi modalnya itu kayak alat penerjemah, kayak gitu aja sih. Yang premium pastinya ya, jadi kayak langganan setahun atau berapa bulan kayak gitu buat membantu proses penerjemahan sama pengeluaran itu. Kalau promosi sama sekali belum sih, kayak promosi, uang untuk promosi gitu belum. Jadi mungkin kedepannya akan ada pengeluaran yang lebih, tapi untuk pengelolaan sampai saat ini sih cuma seputar ini aja, pengembangan software itu aja. Belum ada marketingnya. Marketing ya dari konten-konten itu aja sih gitu. Yang penting segalanya harus kalau membahas keuangan ya, biar bisa ke semuanya, kita butuhnya berapa, kita dapatnya berapa. Oke. Kalau misalnya ngomongin soal media promosi pemasarannya, nah itu seberapa istiqomahkah kamu untuk menjalani media promosi itu? Karena untuk mempromosikan sesuatu kan emang kalau misalnya awal itu kayak berasa sulit, tapi ketika tengah-tengah udah kayak gini, apakah kamu akan bertahan untuk mengistiqomahkan diri berkelanjutan buat posting hal-hal yang berkaitan dengan terjemahan? Ya, itu adalah tantangannya ya, ketika kerjaannya banyak. Aku sambil belajar ini sih, belajar konten yang bagus biar engagementnya banyak gitu. Jadi aku sambil jalan sambil belajar. Cuman belakangan emang agak sulit untuk konsistensi karena ada beberapa pekerjaan baru. Tapi yang adalah mulai marketing dan harus tertulis gitu. Ya, karena aku orangnya tertutur. Jadi sebenarnya konten itu udah ada jadwalnya sebulan penuh. Udah ada tanggal ini mau upload ini, mau ini, ini. Cuman emang belum, kalau kesulitan aku sih belum ada kesempatan buat ini sih, buat desain. Karena kan selama ini aku desain sendiri konten-konten kayak gitu. Dan kalau yang aku pelajari untuk bisnis kita bisa stabil di Instagram, bisa banyak engagementnya, itu kita harus konsisten minimal sekali selama 3 bulan kayak gitu.
Jadi kan aku Hmm. beberapa kali bolos kali ya. Jadi setiap misal nih aku udah konsisten apa setiap kali karena semua, tapi kemudian aku bolong Hmm. sekali atau dua kali, dua hari, sehari gitu. Itu udah sulit lagi buat buat masuk store kayak gitu. Jadi lainnya kurang lagi yang awalnya bisa 30-an terus balik ke 15. Jadi kayak gitu. Emang harus kalau konten itu tantangan sih kalau sekarang tuh. Iya sih. Emang agak susah-susah gampang ya. Iya Eh, betul. misalnya kita ngomongin soal sastra Inggris ya, ini kan anak-anak yang SMK itu, ini kan juga ada pelajaran bahasa Inggris. Nah, mungkin setahu kamu, selain misal mereka ingin mengembangkan potensi di ranah wirausaha di dunia translator, mungkin ada nggak sih kayak hal lain yang bisa mereka kembangkan di dunia bahasa itu? Khususnya bahasa Inggris dulu nih kita bahas ya. Mm-mm. Ada nggak Bahasa kira-kira? Inggris karena kita, Hmm. skill yang harus di ini yang harus diasah. Hmm. Misal nih Kak, kalau di bahasa Inggris kan bisa jadi translator, guide, terus apa lagi ya? Oh. Yang Mm-mm. nah, kira-kira apa sih yang bisa dikembangkan buat anak-anak SMK? Misal ada anak yang sekarang ini masih belum berkeinginan untuk melanjutkan ataukah masih terkendala untuk melanjutkan dan mungkin dia bisa membuka skill, mengembangkan skillnya gitu. Uh-uh. Oke, jadi kalau bahasa Inggris sangat fleksibel sih sekarang, bahkan nggak di perusahaan asing ya, atau nggak harus di sekolah yang bilingual, tapi bahasa Inggris itu emang nggak bisa dipungkiri itu wajib emang hukumnya. Nantilah kalau lulus Hmm. bakalan berasa. Jadi itu bisa mulai dari kalau teman-teman punya ini ya, punya kelebihan di bahasa Inggris, kalau pengen menyeriusi bahasa Inggris itu bisa dibuat ngajar misalnya. Kalau kalau ngajar ekstrakurikuler atau ada kok beberapa sekolah yang menerima guru tanpa harus S1. Nah, biasanya itu kayak pekerja lepas, kayak ngisi ekstrakurikuler Jumat, atau bisa juga ngajar privat. Ngajar privat itu yang penting skillnya nggak ada sih sejauh ini aku jarang menemuin ini lembaga yang atau kebutuhan privat yang minta ijazah S1 gitu, jarang banget. Jadi bisa buat ngajar, bisa buat ya latihan menerjemah mulai dari sekarang bisa. Jadi nggak harus yang apa ya? Kita kan langkahnya kan di mulai dari bawah. Jadi nggak harus lulus langsung ke perusahaan yang gede gitu. Kita bisa mulai dari kecil-kecil dulu. Kayak aku dulu mulai dari ngajar privat ke sana sini, terus lama-lama baru udah terjemah, baru kemudian jadi tutor, baru kemudian. Jadi kayak bertahap gitu loh. Apalagi mumpung adik-adik kan masih SMK ya, jadi masih banyak banget waktu buat mempersiapkan itu. Bisa juga buat apa ya, kalau skillnya udah mumpuni bisa ikut TOEFL, tes TOEFL atau IELTS. Nah itu sertifikat bisa data ini buat dunia kerja atau ngajar-ngajar gitu. Hmm. Oke, tadi tuh kan sempat dimintain tolong juga ya buat nulis di PT Media Teknologi berkaitan dengan content writer. Nah, out of the topic, tapi masih berkaitan sih. Itu gimana sih kamu bisa gimana ya menggali potensi diri kamu untuk terus menulis. Kita menulis itu sebenarnya kadang kan nggak gampang ya. Kadang itu males gitu awalnya. Kecuali nulis diary itu pun sebenarnya itu salah satu langkah cara awal sih buat kita mengembangkan tulisan kita. Cuma kadang itu juga males juga sih gitu. Kalau kamu gimana tuh caranya? Cara biar konsisten nulis karena itu apa ya, karena ini ikut perusahaan aja aku nggak bisa main-main, aku Hmm. mau nulis aku nggak mood, kan nggak bisa kayak gitu. Jadi Hmm. ada deadline-nya,
kamu setiap hari harus berapa artikel. Jadi ya mau nggak mau kebut-kebutan, kayak entah lagi bad mood, entah lagi sumpah, ya mau nggak mau harus selesai. Jadi kadang tekanan itu bisa membuat kita apa ya, melewati batas diri kita sendiri gitu. Tapi Hmm. selain itu kan faktor eksternal ya. Jadi kalau dari internalnya itu paling biasanya yang paling berhasil itu kita harus tahu kenapa kok kita harus nulis terus. Jadi find your why. Kenapa kok aku harus menulis? Apakah aku pengen jadi penulis? Apakah aku pengen ikut lomba terus menang terus dapat duit? Apakah aku pengen menjadikan itu profesi dan lain-lain? Yang penting itu harus ada alasan yang mendasari kenapa kita mau memulai itu. Jadi kalau kita lagi capek, lagi malas, lagi bad mood, terus lagi pengen berhenti, kita Hmm. jadi bisa inget, oke, aku dulu memulai ini, aku pengen mencapai ini, kayak gitu. Jadi kayak terpacu lagi gitu loh. Hmm. Oke. Oke, saatnya kita buka sesi Q&A buat teman-teman yang udah join. Ini ada Ima Roshida dan Alfit, Alfitri underscore 4. Silakan kalau mau bertanya terkait dengan Hai Kak bahasan. Imas. Hai Kak Alfi. Alfi atau Dik nih? Yuk yang mau Alfi, nanya. Alfi ya. Atau aku bisa nanya-nanya Kak Yendi kali ya? Boleh, silakan. Gimana nih ceritanya kok bisa jadi seorang tulis gitu? Gimana nih perjalanannya? Memutuskan untuk menjadi guru ya. Karena kebetulan baru Uh, pindah di Jakarta sekitar bulan apa ya, Desember. Bulan Desember, kemudian pasca bulan Desember itu kerja freelance, terus sambil apply yang lainnya, mm-mm. terus nggak taunya ada yang satu nih nyantol. Ya udah, akhirnya dijalanin aja. Terus nggak tahu kenapa ya, um, kebetulan dapatnya yang berkaitan dengan produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk soal kewirausahaan sih, apa ya, menurutku jadi trigger banget karena aku punya usaha, cuma emang dalam tanda kutip ya masih sempat vakum dan sekarang lagi nyoba buat apa tuh namanya, up lagi. Meskipun sebelumnya yang di kerjaan freelance itu aku juga udah membangun usaha namanya Ananda Project. Itu lebih ke desain sama project nulis sih, kayak gitu. Sama sebenarnya sama kayak kamu, cuma lebih ke project desain sama nulis kayak gitu. Terus ya udah, seru sih jadi guru itu. Meskipun sampai saat ini belum ketemu sama anak-anak karena masih via daring, ada pandemi ya. Cuma kadang-kadang Mm-mm. akunya juga bingung. Ini pelajaran yang aku sampaikan sebenarnya masuk nggak ya? Karena uh, udah berapa ya? Juli, Agustus, September, Oktober. Selama 4 bulan masih belum produksi video pembelajaran. Nah, akhirnya aku mutusin buat ya udah bikin live IG, tapi maksudnya yang bener-bener kayak mungkin sharing pengalaman teman-teman yang udah terjun langsung di dunia kewirausahaan, dan mungkin barangkali ada teman-teman anak-anak SMK yang tertarik buat menggeluti salah satu hal yang pernah kita sharingkan, itu kan lumayan banget kayak gitu. Kemarin sih yang di sesi pertama itu ada Kak Ayu, uh, anak Sol juga sih sebenarnya satu apa itu Mm-mm. namanya, Ya. organisasi sama kita ya. Ya dia kan Mm-mm. punya bisnis di bidang fashion tuh. Nah itu aku tertarik buat diskusi sama dia, bikin sharing live gitu. Karena sih sebenarnya waktu itu harusnya di Jimit, karena ada kendala teknis nggak bisa masuk. Yaudah akhirnya aku bikin live IG. Terus kayaknya aku mulai mikir nih, kok kayaknya lebih enak live IG ya, meskipun nanti apa ya, ada terkendala teknis ABCD, tapi entah itu yang kesekian ke belakangan lah, yang penting
pesan yang mau kita sampaikan tuh masuk sih sebenarnya, kayak gitu. Ada motivasi lah buat anak-anak untuk menjadi wirausaha, karena apa ya, kayak pandemi gini sih, mau nggak mau ya, kita tuh kayak ada semacam tuntutan nggak sih, kayak ya udah mau nggak mau harus Mm-mm. berusaha, aku harus apa ya, membangun branding usaha ini ABCD kayak gitu. Jadi soalnya saat ini pandemi, emang sekitar UMKM sekarang lagi bener-bener dibutuhin sih kayak gitu. Di samping itu kewirausahaan juga kayaknya bener-bener apa ya, istilahnya salah satu hal yang cukup membuat kita merasakan keenakan dalam diri kita sendiri. Maksudnya kayak ya udah, kita nggak perlu diatur karena kita sendiri kan yang mengatur apapun itu, entah dari manajemen waktu, manajemen keuangan, timing lah, Mm-mm. apa kayak gitu ya nggak sih. Ya, selama menjadi apa ya? Suka digaungkan narasi yang enak kalau jadi bener kamu nggak ada yang ngatur-ngatur kayak gitu kan. Padahal sebenarnya ya kebalik aja, kita diatur klien gitu aja. Cuman bedanya emang Iya sih, betul kita betul. bisa lebih lebih apa ya, lebih banyak belajarnya sih menurutku. Kalau misal kita ikut perusahaan kan semuanya udah ada, kita tinggal menjalankan. Nah, kalau misal jadi mencari ini Nah, gimana caranya kayak biar kayak gini gitu. Jadi, yang bikin seru itu banyak tantangannya, banyak belajar juga kayak gitu. Jadi nggak melulu materi ya kak. oh iya, aku pengen nanya nih, pengalaman kamu menghadapi customer tuh kayak gimana? Ada nggak sih customer yang mungkin nyebelin gitu? Terus apa sih yang bakal, apa reaksi kamu saat menghadapi customer yang modelnya kayak gitu? Pastinya sering ya. Aku pernah tuh dapet klien dia itu lagi buru-buru biasa, lagi buru-buru gitu. Ayo kak, ayo kak gitu. Padahal belum waktunya. Jadi dia kayak ada yang pernah gini, kak bisa nggak aku translate kayak gitu. Terus aku udah bilang karena aku merasa nggak bisa, aku bilang oh maaf ya nggak bisa karena aku lagi di luar kayak gitu. Jadi kalau nggak bisa ya udah bilang aja nggak bisa. Terus terus dia tetap maksa ini loh kak cuma selembar gitu kan, sama aku ya bilang maaf aku nggak bawa laptop, ya lihat HP kan bisa. Terus apa ya? Hah, Maksa maksudnya banget. gimana, saya kan juga punya hidup gitu. Tapi tetap sih, tetap akhirnya aku kerjain. Terus ya udah akhirnya selesai. Pernah juga dapet klien yang ya biasa lah ya nego harga, nego ini. Tapi selagi kalau kalau aku sih ya, kalau selagi itu nggak terlalu banyak selisihnya nggak masalah. Kadang aku kasih, kadang juga nggak. Jadi lebih ke apa ya? Justru klien-klien yang kayak gitu, yang akhirnya mereka ngenalin jasa kayak gitu. Jadi kayak orang yang kepepet, orang-orang yang lagi butuh buat penerbitan jurnal, pokok orang-orang yang kepepet lah biasanya itu mereka sering justru menarik menarik pelanggan-pelanggan lain. Jadi nggak usah apakah ini anak SMA, apakah ini S2, kayak lakukan aja semuanya sama. Selagi bisa loh ya, kalau nggak bisa ya udah tinggal aja. Iya sih. Untuk menghadapi customer juga butuh kesabaran ya. Karena memang Betul. tiap orang beda-beda sih. Seru juga sih kadang ya menghadapi mereka itu, karena beragam. Tapi sejauh ini kamu punya nggak sih kayak semacam catatan khusus gitu tentang customer kamu? Jadi kayak misalnya nih, misalkan ya dari bulan Januari 2018, katakanlah sejak terjemahan berdiri itu, oh ada customer A nih, dia tuh sering pakai jasa kamu, dan nanti mungkin ada nggak sih penawaran-penawaran khusus yang nantinya bakal kamu kasih buat customer kamu yang sering menggunakan jasa kamu kayak gitu? Kalau penawaran sejauh ini cuman ini sih, kayak gratis revisi 2 kali itu aja. Jadi misal
ada kan kadang kayak abstrak gitu udah aku balikin terus ternyata dosennya minta request kayak gini terus akhirnya dia balikin ke aku. Ada beberapa jasa penerjemahan yang ngecat lagi gitu jadi itu dianggap sebagai orderan baru tapi kalau di terjemahan kita ngasih gratis revisi 2 kali kayak gitu. Itu aja sih kalau promo-promo. Sebenarnya kemarin kayak misal ada hari penerjemahan internasional itu dia kasih giveaway apa ya kalau misal orang jualan kita bisa di giveaway baju. Terus terjemahan kita giveaway terjemahan gitu ya gimana ya? Aku belum tahu jadi masih tetap ini sih sejauh ini masih tetap di revisi gratis itu. Ini ada pertanyaan nih buat Kak Aul dari Devma. Kak Aul, biasanya dalam sebulan minimal baca buku bahasa Inggris berapa banyak supaya bisa pede jadi translatornya? Ini senior aku di waktu sekolah. Hai Kak. Terima Oh, kasih ya aku dukungannya. kira. Ya, jadi berapa buku ya? Nggak harus berapa banyak sih. Kalau aku dari dulu emang suka baca, jadi bukan sebuah hal yang khusus, kayak bukan ritual khusus gitu sih. Kadang kadang satu, jadi biar untuk menghindari kebosanan, biasanya aku selang-seling kayak bulan ini aku mau baca self development, bulan depannya fiction, bulan depannya yang versi bahasa Inggris, bulan depannya baca ini nggak terus baca terus karena kan kuliah di sastra Inggris kan bacaanku udah bahasa Inggris semua terus kayak narasi juga bahasa Inggris kayak gitu jadi ketika pulang atau bahasa Inggris itu kan enak gitu loh aku sesuatu yang nggak usah gitu. Jadi divariasikan aja. Kalau soal pede nggak pede itu kayaknya berproses sih. Dulu aku juga awalnya kayak orang-orang nyebut aku translator, aku nggak kayak gitu. Aku baru pemula. Ya sekarang masih pemula sih. Karena sekarang udah lebih benar aja. Oke, ini profesi. Jadi aku mau mulai merangkulnya sebagai salah satu titel. Meskipun masih belajar. Aku tuh sempet sih ngerasa kayak ada kesulitan juga sih. Kayak misalnya salah satu koran yang berbahasa Inggris kan di Indonesia itu dari Jakarta Post ya. Nah itu kan full in Inggris. Nah kadang itu sempet ngerasa kesulitan juga. Kayak misal mau baca otomatis kan kita harus nerjemahin semua. Kadang tuh masih terjemah secara letterlock gitu kan. Nah itu emang ada prosesnya nggak sih kayak ya udah nerjemahin itu satu-satu atau gimana? Kalau satu-satu kan letterlock banget masih aja gitu. Karena susah banget kayak gitu. Ada tips mungkin? Efektif itu paling efektif kata per kata karena nanti bakal beda maknanya. Jadi paling bagus itu per kalimat. Atau kalau misal kita pakai alat penerjemah itu namanya per apa sih ini? Lupa dah aku jadinya. Adalah perpecahan. Ya hitungannya dari kalimat atau kalimat sampai titik. Nah apa ya lupa apa namanya istilahnya. Jadi dari hitungannya satu kalimat biar kita bisa nuansanya nggak aneh terus nggak kaku. Kalau kata per kata kan kayak Google Translate nanti jadinya jadi nggak karu-karuan. Nah gitu. Cuman kalau sepengetahuanku sih di beberapa media yang pakai bahasa Inggris ya yang di Indonesia itu penggunaan istilahnya masih belum konsisten. Kadang itu kayak kementerian aja lah, kementerian olahraga ada yang di media ini nyebut A, di media ini nyebut B, kayak bedanya dikit sih, kayak ada yang ada off-nya, ada yang enggak kayak gitu. Tapi itu justru menyulitkan. Kalau misal mencari istilah-istilah ini kamdo.com itu khusus kamus-kamus istilah bahasa Inggris bahasa Indonesia. Jadi ada istilah kedokteran, istilah perkapalan. Nah, di situ lengkap.
Jadi kalau misalnya nyari terjemahan jangan lewat lewat sumber-sumber yang website Indonesia tapi website luar juga. Itu lebih akurat. Kalau di Indonesia itu tadi artinya ada kata glow yang biasa aku pakai. Oke, aku coba deh kalau gitu. Karena emang kadang itu merasa benar-benar kesulitan banget. Apalagi kalau misalnya ada beberapa kata asing gitu, kalau mau nyambungin di kalimat awal, apalagi kalimat awalnya itu kayak, wah aku masih asing nih sama kata-katanya, ya udahlah. Akhirnya berjalan lah itu ke Google Translate. Itu yang kadang-kadang sering terjadi sih. Apalagi kalau misalnya baca novel juga kan, baca novel itu kan kalau ada sih beberapa novel dia ringan yang menggunakan kosakata bahasa Inggrisnya, tapi kadang ada juga yang kosakata bahasa Inggrisnya itu berat. Nah sebenarnya itu jadi challenge sih kalau yang kosakatanya terlalu berat dari awal kalimatnya kan kita bisa oh kayak gini nyambung nyambung. Emang gitu sih Kak. Jadi aku sering banget dapat pertanyaan, kamu kalau baca novel bahasa Inggris diartiin satu-satu kayak gitu. Iya, kalau kamu nggak mengerti artinya, mending ditulis di atas katanya yang nggak ngerti itu, biasanya kayak gitu. Kalau kamu ngerti berkata-kata, ya udah tulis aja semuanya kayak gitu. Emang harus pelan berbahasa Inggris dan translate yang sekarang itu nggak seburuk yang misal ini coba itu penerbangannya udah lumayan bagus kok ketimbang beberapa tahun yang lalu. Jadi cukup bisa diandalkan sih. Kalau untuk sekedar baca-baca aja ya. Tuh. Asal jangan buat kayak terjemah buat skripsi atau jurnal gitu jangan. Karena nggak Gak berat sih. Kak ini nanti bisa di-save kan? Oh Karena iya. beberapa temenku minta di-save gitu. Oh gitu. Main juga sih kalau gitu. Kameraku jelas nggak sih? Kok katanya ada yang bilang nggak jelas? Iya, jadi kayak burem gitu loh, blur wajah kamu. Kan coba. Oh iya, Iya. telat ya aku nanyanya ya. Kita udah ngobrol dari tadi ya udahlah ya. Dengerin aja suara aku, nggak usah melihat wajah aku. Agak lumayan gimana. Oke. Tapi di situ emang tadi wajahku That's sempat fine. blur juga ya. Oh, oke. Enggak sih kak, cuman kamu beberapa kali kayak ke post gitu sih. Cuman suaramu masih aku nggak bilang apa. Oh iya, tadi sempet sih kayak reconnecting Mm-mm. gitu bolak-balik. Nah ini barusan juga sempet kayak gitu. Soalnya di sini hujan. Itu kali ya. Ini di sini hujan jadi Bisa sinyalnya jadi mungkin kalau aku agak juga. Di sini juga terganggu. Atau karena jarak barusan kita terlalu hujan. jauh. Ya, long distance. Gimana nih di eh Jakarta ininya? Parah nggak sih? apanya? Atau ini apa PSBB-nya? Apakah berjalan lancar? Apakah ya orang-orang biasa aja kayak nggak ada? Apa ya? Kalau opini secara pribadi ya, PSBB-nya kurang berjalan sih. Ada yang iya, ada yang enggak. Tergantung masing-masing individunya sebenarnya kayak gitu. Kalau aku sejauh ini masih eh apa ya? Karena ada keluarga yang harus dilindungi, jadi otomatis meskipun long weekend kayak gini, mau nggak mau ya udahlah abaikan status-status teman-teman yang pada liburan, jadi di rumah aja deh kayak gitu. Karena emang sih COVID ini kadang ada yang dia percaya, dia ada yang nggak percaya kayak gitu kan. Tapi ya Allah alam ya. Tapi emang baiknya sih kita menjaga ya Iya, gitu. Daripada ntar next daripada kenapa-kenapa kan ya. Ya udah deh. Jadi kalau misalnya iya betul. pun ada acara ke sekolah, jadi sementara ini menghindari transportasi massal meskipun karena aku kok sekarang di Jakarta Selatan, sekolah di Jakarta Utara otomatis ya udah pakai Gojek lah gitu. Biasanya sih naik kereta terus ngangkot sejauh ini ya udah deh. Cari amannya aja buat
warga sekolah dan keluarga di rumah. Di Sidoarjo Ya, Surabaya aman-aman aja PSBB-nya. di sini nggak PSBB kan Kak, jadi ya Oh ya, segalanya normal oh sih. iya, Iya, oh iya. jadi aku waktu awal-awal pandemi itu kan bener-bener yang nggak keluar rumah kan, kayak berbulan-bulan, entah 3 bulan, entah 4 bulan itu. Terus aku paling keluar itu ke Indomaret dan itu kayak tiap ada orang deketin aku kayak parno gitu loh, apa sih deket-deket. Saking parnonya gitu. Terus ternyata waktu bulan bulan keberapa aku keluar itu kayak dunia itu sedang baik-baik saja. Jadi Iya. ramenya masih sama, orang-orang nongkrong, kayak aku merasa aku sama ini ngapain coba kayak gitu loh, ngerti gak sih, kayak kita berusaha sendiri. Kita emang nggak bisa bikin orang harus di rumah aja ya udah tergantung mereka karena memang ada Mm-mm. beberapa orang yang harus mencari nafkah juga kayak gitu terus ada kepentingan lain juga kayak gitu emang ya udah Iya betul, yang penting bisa apalagi aku jaga sekarang diri kerja sendiri. dari kantor kan. Aku kerja dari kantor jadi ya pulang pergi Hmm, harus keluar, harus ketemu orang gitu. iya sih. Ya semoga lekas selesai lah ya. Iya amin semoga cepat berlalu karena lumayan juga sih ada hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya dan ada juga yang ya cukup lumayan menguras energi dan pikiran kayak gitu. Ya, jadi curhat dah. Iya. Do you have any question maybe? Apa lagi ya? Kita jarang ngobrol ya Kak. Atau kayaknya ini pertama kali kita Iya. ngobrol bareng ya nggak sih? Eh, iya, terakhir kita ketemu. Oh, jarang sih. Jarang jarang banget ya kayak ketemu. Biasanya di acara Mm, organisasi juga jarang kayak gitu. iya Kalau misalnya betul. pengen ngelatih apa tuh namanya? Kalau ngomongin storytelling gitu ya. Kalau Hmm, storytelling itu kita cuma harus mengandalkan accent kita. Apa sih aksen ya? Aksen hmm, gaya bicara kita. hmm, Atau kan kita juga perlu mengembangkan diri gimana sih kalau misalnya kita mau storytelling tentang Cinderella gitu ya jadi kayak ya udah sekedar ngomong Cinderella was born gitu ataukah ya Cinderella was born itu juga pakai apa tangannya tuh juga main gitu untuk memperagakan jadi kayak uh, benar-benar istilahnya mendongeng lah ya gitu sebenarnya kayak hmm. gimana sih storytelling yang bener tuh. Iya, storytelling. Iya bener sih, kita nggak bisa cuman telling story, nggak bisa cuman cerita doang. Maksudnya cerita kan kita butuh intonasi ya buat menekankan apa kalimat yang penting atau menampilkan emosi kayak gitu, dan gestur itu benar-benar sangat membantu. Jadi orang tuh nggak cuman ngelihat kita diem terus cerita gitu, nggak pakai gerakan tangan. Konon nih aku pernah baca, justru yang bikin orang tertarik itu kayak semakin banyak gerakan-gerakan apa ya, semakin banyak gestur kita itu semakin menarik gitu buat buat penonton. Tapi nggak yang over, nggak bisa diem gitu, nggak ya, kayak ya udah secukupnya aja, nggak diem diem banget, nggak yang over over apa tuh, nggak yang hiperaktif banget gitu. Jadi pada porsinya aja sih. Oh Kalau iya. aksen itu sih, kalau aksen itu lebih ke bonus ya, karena sebenarnya aksen itu susah dihilangkan, apalagi kita bukan native speaker kan, dan itu salah satu dari identitas kita. Jadi nggak usah kayak misal aku pengen bisa bahasa Inggris tapi aku masih medok gitu. Eh, itu sama sekali nggak masalah, karena aksen itu justru yang membawa identitas kita. Itu sama sekali nggak mengurangi arti kecuali intonasi. Jadi intonasi sama aksen beda ya. Yang penting intonasinya dapat, terus nyambung, itu udah nggak masalah sih buat buat bahasa Inggris. Nggak harus kita aksen harus British atau American. No. Soal aksen British atau Amerika bisa dijelasin dikit nggak sih? Gue udah lupa-lupa dikit, lupa-lupa sih kayak gitu-gitu. Mumpung ada Ya, ini.
apa ya? Sebenarnya perbedaannya mereka ya itu di aksen sama di beberapa vocabulary kayak ada bilang apa? Ada yang bilang trash buat sampah, ada yang bilang litter kayak gitu sih. Jadi nggak Hmm. sebenarnya itu nggak terlalu esensial ya, nggak terlalu Hmm. esensial buat kalau misalnya aku pakai British terus orang Amerika nggak ngerti gitu, enggak sih. Cuman cuman Hmm. itu cuman perbedaan yang sangat minor. Jadi Hmm. kalau misal dilihat akun-akun yang mereka fokus di British atau American, biasanya lebih ke aksen itu yang paling terlihat. Hmm, gitu. Oke. Hai, siapa tuh ada yang join? Instagram. Ada, hai Kak. Novianto. Di Kita sana udah udah berapa setengah menit ya sembilan Kak? apa Kayaknya belum? Apa? iya, berarti kita udah 1 jam nih yang ngobrol. Iya, Oh, nggak kerasa banget sih. halo Tante. Wah, ada anak dan Oh, tante ibu Kak. bergabung. Oh, tantenya Aul. Halo tante, tantenya Aul. Salam kenal. Enggak, bukan tante aku. Ya, barangkali ada pertanyaan. Silakan, kita udah ngobrol sejaman loh ya. Iya, nggak kerasa. Nggak berasa. Untung nih kita koneksinya lancar-lancar aja. Mukaku masih Iya blur sih. gak sih, Kak? Enggak, yang di awal-awal Oh, enggak seri ya? sih sebenarnya. Nah, ini nanti Oh iya. bakalan aku post kok di Mm-mm. Instagram di feed. Jadinya ntar biar anak-anak yang misal belum bisa join di IG bisa apa nyimak lagi gitu. Iya, itu sih salah satu kekurangan kalau live di IG ya. Jadi orang bisa gabung kapan aja, bisa live kapan aja. Kalau di Zoom kan atau Hmm. di Google Meet misalnya lebih lebih apa lebih stabil gitu Mm-mm. soal penonton atau apa. Iya sih kayak gitu. Hmm. Betul sekali. Punya pesan nggak buat anak-anak terkait dengan Hari Sumpah Pemuda, Bulan Bahasa, dan tentunya kemarin yang berkaitan dengan UU CK, UJK. Aduh. Mungkin kali ada pesan buat adik-adik SMK bisa tuh disampaikan. Hmm. Boleh in Oke, English or in Indonesia? Boleh kedua-duanya. Indonesia aja lah ya. Ya. Karena kan tujuannya biar tersampaikan. Jadi bahasa Hmm. Indonesia aja. Pesanku sih kalau ada hal yang seringkali aku sesali itu kenapa ya aku mulainya nggak dari dulu kayak kayak aku dari dulu itu selalu dikasih tahu kalau bahasa Inggris itu penting tapi ketika aku lulus aku baru sadar oh ternyata sepenting itu gitu loh jadi menurutku buat adik-adik mumpung masih SMK kayak jalan kalian masih jauh banget gitu. Hmm. Jadi mulailah mendalami bahasa, entah itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, apa aja lah, ambil satu yang paling kamu suka terus dalamin. Nah, dari situ nanti pastilah bisa dijadikan sebagai modal usaha atau pasti ada manfaatnya lah pokoknya. Jadi kalau misal kalian masih bingung passion aku apa ya, udah ambil coba aja semua. Nanti baru ketika kamu udah mendalami itu, nanti baru ketahuan kayak setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Emang nggak cepet, cuman one day you will find it gitu. Jadi semakin awal memulai, semakin awal juga nanti menemukan. Jadi ya, please start sekarang gitu. Okay, thank you. Ya, Lagi di Sidoarjo kan ya? Aku lagi di iya Sidoarjo kan? Kak. Oh, Iya, lagi di aku Sidoarjo. udah lama nggak pulang ke Sidoarjo. Udah betah ya di Jakarta ya? Tapi tetap kangen Jawa Timur. Karena lebih Paling kangen makanannya. ya sih. Makanan di sini ada sih kalau misalnya kangen beli gitu. Oh iya,
Iya sih ya, Cuma udah emang banyak kayak di sana. oke, sampai di sini dulu. Pertanyaan-pertanyaan udah terjawab. Mungkin next kita bakal bikin yang lebih uh, intensif banget ya. Mungkin terkait dengan bahasa barangkali. Ada yang nanya. Ada yang nanya, mau ditutup. That's fine, aku jawab kok, Kak. Kak Aul, terjemahan kan dari bahasa Jawa. Pernah nggak kepikiran someday buka translate bahasa Indonesia ke bahasa daerah? Waduh, belum. Nggak tahu masalahnya siapa yang mau nerjemahin, Kakak. Kalau Kakak mau mendaftar silakan. Karena itu tadi ya, untuk menjadi penerjemah kan harus benar-benar mengenali bahasa sumber dan bahasa targetnya. Kalau bahasa Jawa itu terakhir aku SMP nggak sih materi bahasa Jawa itu. Wayang-wayang dan segala macam. Jadi SMA ya? Kayaknya SMP cuma pas atau SD di gitu loh. hmm, Jadi SMA tingkat di kelas pertama kayaknya waktu SMA tuh. kalau aku di SMA aku nggak ada deh, Hmm. cuman di SMP aja. Gitu. Jadi sejauh ini belum ada sih. Mungkin kalau ke bahasa, sebenarnya peluangnya banyak banget, peluangnya besar. Apalagi untuk kayak peneliti-peneliti gitu pengen menerjemahkan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris itu banyak. Cuman eh masalahnya penerjemahnya nggak ada gitu. Kalau ada mungkin udah buka. Thank you loh Paling ya udah bagus. nanya. Dia bertanya 2 kali. Iya. Iya, untung ya sebelum Oke, kita berpisah ya. kayaknya yang pantengin dari awal deh tadi. Oke, beberapa pertanyaan tadi Oh udah iya. terjawab. Semoga next kita bisa jumpa lagi di sharing session selanjutnya yang lebih intensif terkait dengan bahasa. Karena ini lebih menguliknya bahasa, tapi bercampur dengan hal-hal lain bersifat kewirausahaan. Thank you, Aul, buat partisipasinya. Semoga sehat selalu di Iya. sana. Makasih Kak Senang Yeni. udah mau Thanks for having berbagi. me. Ya, Selamat bermalam minggu ya. Sehat selalu. malam minggu. Oke, Bye. lupa. Okay, see you. Assalamualaikum. Thank you semuanya udah Waalaikumsalam. nyimak. Sampai jumpa lagi di sharing section yang ketiga.